Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku. Kak Dea tuh kalau jalan hati-hati dong. Kali mau kemana sih? Mau ibadah online bareng di tempatnya Karul. Loh, C, kok masih berdebat aja sih? Ibadah udah mau mulai nih. Masa? Iya, coba lihat. Hai, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Hore! Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Adik-adik jangan lupa duduk manis ya. Kita akan menyanyikan lagu kesayanganmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah
Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada malam tadi. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Berani Tak Berbeda. Jangan lupa ikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Haleluya, saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, adik-adik silakan duduk yang manis ya. Silakan diambil Alkitabnya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, ikutin Kak Citra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus menjamah hati dan pikiran kami, supaya kami taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di sebuah kota yang bernama Yeriko, ada seorang bapak yang kaya bernama Zakheus. Bapak ini mempunyai badan yang pendek. Pekerjaannya adalah sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Bapak ini termasuk orang yang kejam atau orang yang jahat karena dia selalu meminta uang bayaran pajak lebih banyak dari yang biasanya. Oleh karena itu, sangat banyak orang-orang tidak menyukai dia. Banyak orang-orang yang tidak mau berteman dengan dia. Sebab bapak yang bernama Zakheus ini orang yang sangat kejam dan juga sombong. Tapi sekalipun dia terkenal sebagai orang yang sombong, orang yang kejam, bapak yang bernama Zakheus ini adalah orang yang sangat kagum kepada Tuhan Yesus loh. Nah, jadi pada suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ketika bapak yang bernama Zakheus itu mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang lewat berjalan di kota itu, bapak yang bernama Zakheus ini pun ingin melihat Tuhan Yesus dan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus dari antara kerumunan orang-orang banyak. Tapi bapak yang bernama Zakheus ini tidak bisa melihat Tuhan Yesus sebab badannya sangat pendek dan kecil. Adik-adik, apakah bapak yang bernama Zakheus ini akan menyerah? Tidak mau lagi bertemu Tuhan Yesus? Jawabnya adalah tidak. Bapak yang bernama Zakheus ini tidak menyerah. Dia mencari ide bagaimana caranya supaya ia bisa melihat dan bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya bapak yang bernama Zakheus ini mendapat ide yang bagus, yaitu memanjat pohon. Iya, betul sekali, memanjat pohon ara. Bapak yang bernama Zakheus ini memanjat pohon. Dan ketika Tuhan Yesus tiba di tempat pohon yang dipanjatnya itu, Tuhan Yesus melihat ke atas dan memanggil namanya. Tuhan Yesus berkata, Zakheus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Mendengar ucapan Tuhan Yesus, Zakheus sangat senang. Dia langsung turun dari pohon itu dan segera membawa Tuhan Yesus ke rumahnya dengan hati yang sangat bersukacita. Ketika orang-orang banyak mendengar perkataan Tuhan Yesus, mereka bingung. Kenapa ya Tuhan Yesus mau bersama-sama ke rumah Zakheus, orang berdosa itu? Dia kan orang yang kejam, dia kan orang yang sombong, dia juga orang yang jahat. Tapi kenapa Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya? Setibanya di rumah Zakheus, Zakheus sangat senang. Hatinya sangat bersukacita.
sebab ia telah bertemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menerima dia. Bahkan Tuhan Yesus mau mampir ke rumah bapak yang bernama Sakeus itu. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, aku akan memberikan setengah dari hartaku kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang pernah aku paksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat." Wah, mendengar bapak yang bernama Sakeus itu, Tuhan Yesus sangat senang melihat perubahan hidup yang dimiliki oleh bapak yang bernama Sakeus itu. Tuhan Yesus berkata kepada dia, Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Tuhan Yesus sangat senang melihat bapak yang bernama Sakeus itu benar-benar berubah. Dia yang dulunya jahat, dia yang dulunya sombong, dia yang dulunya suka menyakiti orang lain, sekarang dia berubah. Bapak yang bernama Sakeus ini berubah menjadi orang yang baik. Dia tidak sombong lagi, dia tidak menyakiti hati orang lain lagi. Tetapi dia sudah menjadi orang yang sangat yang baik. Dia mau menolong, dia mau memberi, bahkan mengembalikan setiap apa yang pernah dia terima dari orang-orang miskin. Sejak bapak yang bernama Sakeus ini melihat Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, dan menerima Tuhan Yesus di hatinya, bapak Sakeus ini benar-benar berubah menjadi seorang yang sangat baik, seorang yang taat kepada Tuhan, dan seorang yang suka menolong. Melihat perubahan hidup yang dimiliki bapak yang bernama Sakeus, Tuhan Yesus sangat senang. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus di antara orang-orang banyak yang ada pada saat itu, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, yuk kita belajar dari seorang bapak yang bernama Sakeus itu tadi, yaitu mengalami perubahan yang baik di dalam hidup sejak Tuhan Yesus tinggal di dalam hatinya. Mengalami perubahan hidup yang baik adalah rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, taat beribadah, taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kemudian menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang baik, suka membantu, suka memberi, dan juga peduli kepada orang lain, tidak marah-marah kepada mama dan papa, tidak marah-marah kepada teman-teman, tidak lagi suka mencubit, tetapi saling mengasihi semua orang. Nah, adik-adik, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, kita harus memiliki perubahan hidup yang lebih baik, yaitu perubahan hidup yang membuat hati Tuhan Yesus senang. Nah, ketika adik-adik hidup di dalam perubahan yang lebih baik, taat beribadah, rajin berdoa, suka menolong, dan suka memberi, Tuhan Yesus sangat senang melihat adik-adik. Jadi adik-adik, kita harus terus belajar hidup lebih baik setiap hari. Sebab Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam hati kita, dan Tuhan Yesus selalu mengajari kita untuk terus hidup lebih baik dan terlebih taat dan dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan.
Untuk itu adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang lebih baik. Yang tadinya suka marah-marah, jangan marah-marah lagi. Yang tadinya suka bentak mama papa, jangan bentak mama papa lagi. Yang tadinya suka malas-malasan di rumah, jangan malas-malasan lagi, tapi membantu orang tua di rumah. Yang tadinya malas-malasan belajar, harus rajin belajar. Jadi kita harus mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Sebab Tuhan Yesus yang sudah tinggal di dalam hati kita selalu mengajari kita untuk semakin hari semakin memiliki kehidupan yang lebih baik, yaitu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Citra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajari kami untuk selalu memiliki perubahan hidup yang lebih baik, dan ajari kami untuk kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mau tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Bernyanyi. Adik-adik berdiri ya, jangan lupa ikutin gerakan kakak-kakaknya. Mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally, Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally, I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. Good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. Good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally. Adik-adik, kita baru saja memberikan persembahan. Saatnya kita berdoa ya.